Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat tersebut merupakan dasar hukum diwajibkannya saum bagi umat Islam dan orang-orang yang beriman, diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun, yang artinya agar kamu sekalian bertakwa. Yang menyebutkan la'alla di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Saya memahaminya bahwa la'alla yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti pasti. Artinya bahwa orang yang berpuasa itu tujuan akhirnya adalah supaya bertakwa. Mari kita lihat bahwa ternyata saum ini bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga dilakukan oleh hewan. Misalnya ular. Ular ketika ia mau berganti kulit, maka selama beberapa hari bahkan minggu dia tidak makan dan tidak minum, dalam pengertian puasa. Kemudian ulat yang ada di dalam kepompong itu mereka juga tidak makan dan tidak minum, berarti mereka juga puasa dalam pengertian sempit, yaitu tidak makan dan tidak minum. Demikian pula ayam, ketika ia mengeram telurnya juga dia tidak makan dan tidak minum, berarti mereka puasa. Jadi dengan demikian bahwa puasa kalau hanya melihat atau kalau hanya meninggalkan makan dan minum saja, maka sungguh sangat naif jika manusia melakukannya seperti ular, seperti ulat, dan seperti ayam. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembeda. Jika ular tujuan puasanya adalah supaya berganti kulit, kemudian ulat berpuasanya supaya bisa menjadi kupu-kupu, dan ayam puasanya adalah supaya telurnya menetas, maka manusia tentu saja tidak seperti itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya manusia, saumnya manusia adalah untuk takwa. Jadi dengan demikian, makan dan minum itu hanya sebagai alat saja. Saum yang kita lakukan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Misalnya saja dua hal yang merupakan didikan dari saum bagi orang-orang yang beriman adalah selama siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum yang halal. Nah, dengan demikian ketika manusia atau orang beriman melaksanakan saum, dia mampu untuk bisa menghindarkan diri dari makan dan minum yang halal, maka seyogianya dia harus mampu untuk meninggalkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus ditangkap oleh as-saimin was-saimat, orang yang melakukan saum, bahwa pesan bahwa kita bisa meninggalkan makanan dan minuman yang dihalalkan, maka tentu saja jangan sampai terjadi ketika berbuka, ketika selesai kita melaksanakan saum, justru dimasukkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika saum kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, hawa nafsu hubungan suami istri.
Nah, karena hawa nafsu ini memang tidak bisa dibuang dari diri kita. Hawa nafsu ini memang memiliki di samping madarat juga memberikan kemanfaatan. Ya, salah satunya kita bisa bertumbuh. Itu adalah karena punya nafsu makan dan minum, kemudian bisa berkembang biak karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu syahwat untuk berhubungan suami istri. Namun, hawa nafsu ini tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Hawa nafsu ini adalah harus dikendalikan. Dan justru dengan bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bukan hanya pada saat bulan Ramadan, tapi juga seyogyanya menjadi kebiasaan kita untuk di bulan-bulan nanti setelah selesai Ramadan. Mudah-mudahan tujuan saum kita untuk mencapai derajat muttaqin dapat diraih oleh kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.